Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, bersama kembali dalam renungan kita di hari ini Sabtu 16 November 2024 yang berjudul Pribadi yang Lebih Besar dari Musa. Ayatnya di dalam Ulangan 1 ayat 17. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Marilah kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar permohonan-permohonan kita yang disatukan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kata-kata yang penasihat perkasa ucapkan kepada Musa disampaikan kepada kita. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya, dalam Ulangan 1 ayat 17. Sungguh, ini adalah pesan yang menggembirakan dan penuh harapan. Tidakkah kita akan memenuhi undangan yang murah hati ini? Pribadi yang lebih besar dari Musa mengucapkan kata-kata ini, dan itu diteruskan dari masa ke masa hingga kepada kita, Israel milik Allah di masa sekarang ini. Perkara-perkara yang membingungkan hikmat manusia yang terlalu sulit bagi keterampilan manusia, bawalah itu kepada Yesus, dan Dia yang telah berbicara dengan begitu dorongan semangat, bawalah kepadaku, tidak akan mengecewakan harapan kita. Apa yang Dia tuntut dari kita hanyalah untuk beriman dalam firman-Nya bahwa Dia akan menyingkirkan semua kesulitan dan kebingungan kita dan menjadikan semua yang rumit menjadi jelas dan semua yang gelap menjadi terang. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Satu hal yang saya tahu, kita harus bersandar pada janji Tuhan tanpa keraguan. Lihatlah dan hiduplah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Di sini, seperti di atas fondasi yang kokoh, kita mendapat ketenangan. Iman dapat bertindak sebagaimana mestinya di saat-saat yang terkadang tanpa matahari dan tanpa bintang, di mana segala sesuatu yang tampak adalah hutan belantara kerumitan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman dapat pergi melewati pencobaan, menanggung godaan, hidup dalam bertahan di bawah kekecewaan. Bertahanlah melalui jalan-jalan yang sungguh tidak menyenangkan dengan mengatakan, Engkau adalah perlindunganku, di dalammu aku percaya, sepenuhnya percaya pada firman-Nya, sebab mata iman melihat pada Yesus sebagai pengganti dan jaminan bagi umat manusia, dan Yesus adalah saksi hidup selama-lamanya bahwa Allah adalah benar. Maka janji itu adalah ya dan amin bagi kita di dalam Kristus Yesus. Gelombang ujian dan pencobaan mungkin bergulir di kaki kita, dan kita seperti sedang tenggelam di bawah ombak besar yang tampak berbicara menyapa kematian, dan jiwa kita berseru dalam kesedihan. Apakah Dia tidak lagi baik? Apakah Tuhan berhenti bermurah hati? Apakah Dia dalam kemurahan menghentikan belas kasihan-Nya yang lembut? Pandanglah wajah Dia yang diurapinya. Lihatlah kemuliaan kebenaran Allah, yang mana kebenaran serta kebaikan hati dan kasih sayang-Nya yang lembut memancar di wajah Yesus Kristus. Dan jangan pernah ragu lagi, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan ini yang patut untuk kita renungkan. Situasi apakah yang terlalu berat untuk saya tanggung hari ini? Mengapa saya tidak membawanya kepada Yesus? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita melalui renungan yang kita terima saat ini. Apakah kita masih meragukan? Apakah kita juga masih khawatir? Padahal undangan untuk kita datang kepada Tuhan, terutama dalam segala perkara yang berat, yang sulit, sukar kita tanggung, maka Tuhan katakan, haruslah engkau datang kepadaku membawa perkara itu. Dan Tuhan yang maha baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang senantiasa menuntun umat-umatnya, anak-anaknya, tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudaraku, marilah kita yakin, marilah kita percaya kepada sosok pribadi yang lebih besar itu, bahkan dari semua para hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya. Dia adalah Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia. Mari kita sama-sama berdoa.
Terpujilah Tuhan untuk segala kebesaran dan kemuliaan kasih-Mu yang selalu menjadi bahagian kami. Hari ini Tuhan, kami mengingat kembali bagaimana Engkau sebagai Sang Pencipta yang sudah menjadikan segala alam semesta, terutama umat-umat Tuhan manusia yang ada di dunia. Meskipun dalam keberdosaan kami Tuhan, rancangan yang indah Tuhan sudah lakukan dengan pengorbanan Yesus Kristus untuk memberikan jaminan keselamatan. Terpujilah Engkau ya Bapa, oleh karena Engkaulah sosok pribadi yang sangat besar, melebihi daripada siapapun, dan tiada batasan atas segala kemuliaan Kristus. Dan itu juga menjadi satu jaminan bagi kami Bapa, bahwa seperti undangan Tuhan, biarlah kami dalam segala kelemahan-kelemahan kami dan kekurangan dan ketidakberdayaan kami datang kepada Tuhan untuk memohon supaya Engkau memikul, mengambil beban kami ya Bapa, dan memampukan kami untuk berjalan hidup di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam persekutuan umat-umat Tuhan di dalam gereja, biarlah Engkau akan berikan roh persatuan dan sukacita, damai sejahtera dari sorga, sehingga pelayanan yang akan dilakukan umat-umat Tuhan seutuhnya hanya menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Gereja dipersiapkan untuk dapat membawakan akan kabar keselamatan ini dan mempersiapkan jiwa-jiwa menyongsong kedatangan-Mu yang kali kedua. Ya Tuhan, berdoa juga tentunya bagi bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati di mana begitu banyak bencana alam, baik oleh karena erupsi gunung, demikian juga oleh karena gempa, banjir dan lain sebagainya, oleh karena cuaca yang tak menentu sekarang ini. Tuhan yang akan turut campur ya Bapa, meringankan dalam segenap beban-beban dan pencobaan yang dihadapi anak-anak-Mu. Tak lupa juga tentunya berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah tubuh mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan, supaya umat-umat Tuhan yang Bapa dapat sehat kembali, bersuka cita dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kehidupan mereka, berkat pemeliharaan Tuhan juga yang akan memberikan panjang umur, dan Engkau akan mengisinya ya Bapa. Harapan kami supaya mereka juga senantiasa berbahagia, bersuka cita menjalani hari-hari yang Engkau percayakan. Tentu bagi umat-umat Tuhan begitu banyak yang bersuka cita juga pada hari ini, yang merayakan akan hari ulang tahun, baik pernikahan demikian juga hari jadi, hari lahir mereka. Ya Bapa, pertambahkanlah kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah iman mereka semakin diteguhkan, dan kami bersedia dalam menyambut kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.